Aduh, kamu tahu nggak sih Bianca? Padahal mama tuh ya lagi bermimpi dan mau menikmati indahnya mimpi mama. Kita akan liburan ke Maldives, Bali, Hong Kong, Singapura. Duh, untuk merayakan anak mama yang sebentar lagi menjadi janda kaya raya. Ah, gagal deh semuanya. Ya makanya kalian tuh jangan kebanyakan mimpi. Karena mimpi kalian itu nggak akan jadi kenyataan. Selama Dimas masih hidup. Udah. Mama Lydia sama Mama Siska, bisa diam dulu gak sih? Ini kita ada tugas yang lebih penting. Harus selesai nih. Ayo, Ma. Ayo. Sus, tunggu sebentar, Sus. Mas Dimas. Ayo Mas, kamu bisa. Mas, kamu yang kuat ya. Bu Aisyah, kami bawa ke ruang operasi dulu ya. Sus. Itu mereka tuh, Ma. Dan kayaknya itu ruangannya Mas Dimas deh. Kayaknya Mas Dimas emang sekritis itu. Soalnya mereka semua mukanya pada tegang. Aisyah? Ya kesini. Ngapain kamu kesini? Pergi nggak sekarang? Pergi. Kamu lupa ya? Kalau aku ini masih istrinya Mas Dimas. Aku kesini ya mau jenguk suami aku lah. Jadi kamu nggak berhak untuk ngusir aku. Kamu masih bisa bilang dia suami kamu setelah apa yang udah kamu lakuin ke dia? Hah? Kamu enggak nggak sih, Mbak? Kamu suruh Mas Dimas ke gudang yang udah mau diruntuhin, kamu sekap dia di sana supaya dia meninggal gitu kan? Dan sekarang lihat Mbak, dia di rumah sakit karena apa? Karena ulah Mbak. Jadi saya mohon sekarang juga Mbak pergi dari sini. Kamu jangan asal ngomong ya. Saya bisa tuntut balik kamu atas pencemaran nama baik tahu. Lagian emang kamu punya buktinya apa kalau saya yang celakain Mas Dimas? Hah? Ada buktinya? Ibu Bianca kan yang terakhir menghubungi Mas Dimas sebelum kejadian ini terjadi. Saya ada di sana. Saya ada di sebelah Mas Dimas waktu Ibu Bianca telepon dia. Oh iya, saya memang nelfon dia. Dan saya memang janjian sama dia. Tapi bukan di gudang itu. Sok tahu. Udah lah Mbak, nggak usah ngelak lagi. Sekali lagi aku bilang ya sama Mbak ya, pergi dari sini dan jangan pernah deketin Mas Dimas lagi. Apaan sih kamu? Aisyah? Kamu dengar? Bagaimanapun saya ini masih istri Mas Dimas dan saya lebih berhak daripada kamu untuk berada di sini.
Iya, betul. Dan satu-satunya yang bisa buktiin kalau aku ini bersalah atas kecelakaan itu adalah Mas Dimas. Jadi kalau Mas Dimas mati, gak akan ada lagi orang yang bisa membuktikan kalau aku salah. Lagian bukannya kamu punya bayi ya? Siapa namanya? Arjuna. Ya kan? Kamu lebih baik pulang aja urus tuh Arjuna daripada kamu di sini. Kamu nggak takut apa? Anak kamu nanti dijahatin, misalnya diculik. Ayo Ma. Ya, sayang. Aisyah, Bianca ngomong apa sama lo? Iya, dia emang ngancam aku. Dia bilang dia kesini itu bukan buat jenguk Mas Dimas, tapi untuk menyelesaikan kerjaannya dia yang di gudang yang belum selesai. Itu artinya berarti dia mau Mas Dimas dong? Keterlaluan tuh perempuan. Masih kasih pelajaran. Mas, jangan Mas. Aisyah, Bianca tuh kalau dibiarin, tindakannya kriminal. Iya. Dia bisa dihukum berat karena pasal pembunuhan berencana. Mas, masalahnya kita nggak punya bukti apa-apa. Kalau kita laporin dia, yang ada dia di atas angin. Lagian bukannya kamu punya bayi ya? Siapa namanya? Arjuna. Ya kan? Kamu lebih baik pulang aja urus tuh Arjuna daripada kamu di sini. Kamu nggak takut apa? Anak kamu nanti dijahatin, misalnya diculik. Tapi Mas, mendingan gini aja deh. Kalian berdua pulang dulu aja ya. pulang. Bukan cuma nyawanya Mas Dimas yang terancam, tapi juga Arjuna. Mbak Bianca tadi bilang, emang gak secara langsung tapi mengarah ke arah sana. Jadi aku mohon, tolong jagain Arjuna dulu ya sebentar. Aisyah, dia bisa aja leluasa ngebunuh Dimas di sini. Biar aku yang awasin Mas Dimas di sini. Aku janji Mbak Bianca gak akan pernah deketin Mas Dimas. Setia, apa kita harus lapor ke polisi? Hah? Nggak bisa, Bar. Kita kan nggak punya bukti. Satu-satunya yang bisa membuat Bianca masuk penjara adalah kesaksian Dimas. Nah, sementara Dimas aja berjuang untuk hidup sekarang.